Halo teman-teman, terima kasih sudah subscribe, like, dan share video Koko. Dan apabila teman-teman menyukai video Koko, silakan dibunyikan lonceng notifnya apabila ada upload video terbaru, teman-teman bisa mengikutinya. Jadi hari ini kita akan ke Panti Asuhan Bakti Luhur. Nah, Panti Asuhan Bakti Luhur ini kita akan memotong makeover rambut beberapa anak. Dan dengar dari suster yang ada di Panti Asuhan Bakti Luhur ini bahwa ada beberapa anak-anak yang akan kita potong rambutnya, ada beberapa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, jadi ini merupakan tantangan bagi Koko juga. Katanya untuk makeover potong rambut mereka waktunya satu anak hanya setengah jam. Jadi Koko akan berpacu dengan waktu untuk makeover penampilan mereka. Jadi teman-teman, pada hari ini kita bukan hanya merapikan penampilan dari adik-adik kita aja, tetapi kita juga menyentuh harapan dunia kecil dalam hati mereka. Jadi tanpa membuang waktu lama, yuk kita ikuti keseruannya teman-teman. Hai, selamat pagi. Suster, kita izin ambil video untuk dokumentasi nanti ya. Oke. Sus, jadi nanti untuk kita potong rambutnya di mana, Sus? Kita memilih di sini saja biar Boleh? ada. Biar adem ya suasananya ya. betul, Oke. ya. Jadi anak-anak yang mau potong rambut udah siap? Sudah, ini sama satu panggil adik. Oke. Ya. Jadi Sus, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk berbuat sedikit kebaikan. Jadi untuk hari ini kita bukan hanya merapikan penampilan adik-adik kita, tetapi kita juga berusaha bisa menyentuh hati mereka, bisa membuat mereka lebih percaya diri. Amin. Sus, nanti untuk barang-barangnya saya ada bawa, Sus. Kursi, meja apa saya ada bawa, tenang aja. Gitu. Nah, udah lengkap semua. Oh iya. Jadi oke. adik-adik tinggal Tunggu bersiap. aja. Oh ya. Di panti ini, bahagia bukan soal punya banyak, tapi soal disayang dan diperhatikan. Karena senyum mereka lebih berharga dari apapun. Dan kami bersyukur bisa ya di bagian kecil dari kebahagiaan itu. Ini Luciana. Bantu suster. Bantu suster. Di sini senyum tidak datang dari hiburan yang mahal, tapi datang dari perhatian kecil yang tulus. Tempat ini mungkin sederhana, Biar tapi cantik dipenuhi kayak kecil Doraemon. mampu menghangatkan siapapun yang datang. Dan ketika kami hadir, senyum itu muncul tanpa diminta. Tulus, jujur, tak tergantikan. Dan inilah keajaiban kecil yang bernama kebahagiaan. Di balik senyum hangat Luciana tersimpan kisah perjuangan yang tak banyak orang tahu. Ia adalah salah satu anak luar biasa dengan kebutuhan khusus yang hidup dengan gangguan mental. Cuma dirapikan tapi cukup untuk buat dia tersenyum. Nah, jadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita mau berbuat kebaikan, bukan hanya kita bisa sumbang sembako, sumbang uang atau sebagainya, tapi
melalui keahlian kecil kita juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Ya, bisa membuat teman-teman yang lain juga tampil lebih percaya diri, Sus. Mereka menyambut kami dengan tawa. Tanpa banyak kata, senyum mereka tulus dan polos. Namanya Yuni, hari ini gak mau senyum dulu. Katanya dia harusnya potong rambut duluan. Kadang rasa ingin diperhatikan itu datang dari hal yang kecil, seperti ingin jadi yang pertama. Tapi kami tahu, ada hati kecil yang ingin dimengerti. Hari ini kami mencoba mendekati Luciana dengan sisir dan gunting. Bukan sekedar untuk merapikan rambutnya aja. Tapi untuk menunjukkan bahwa ia layak merasa cantik dan disayangi. Hari ini dia merasa cantik dan itu cukup untuk membuat hariku bahagia. Kami datang untuk memberi, tapi justru tawa mereka yang membuat kami merasa diberi lebih. Namanya Cece, ia seorang pejuang kecil dengan Down syndrome. Hari ini Cece akan dipotong juga. Kita lihat yuk, bakal secantik apa dia setelah ini. Kadang mereka hanya bisa diam, tapi dalam diam itu mereka sedang merasa disayangi. Lucy suka nggak? Rapi ya? Jadi kamu mau yang apa? Hah? Nggak mau potong? Nggak mau potong sama Koko? Mau? Oh, kamu mau dirapikan nggak? Mau sama Koko ya? Bukan ganteng tuh. Wajahnya sudah cantik dari awal, tapi tunggu sampai kamu lihat senyumnya setelah dipotong. Cece sebentar lagi akan berubah, bukan jadi orang lain, tapi jadi versi terbaik dari dirinya. Kami nggak sabar lihat reaksinya, dan kamu juga pasti nggak akan tahan buat senyum kan? Cece mau jadi cantik? Mau ya, tunggu ya, Koko buat jadi cantik. Tahan dulu senyummu, karena sebentar lagi Cece bakal bikin kamu meleleh.
Pelukan ini tak besar, tapi cukup untuk menguatkan hari. Saat kata tak bisa menyangkau, pelukan yang bicara. Karena satu pelukan, sejuta rasa aman. Yuni itu mudah tersinggung, kadang marah karena hal kecil. Tapi kami tahu, bukan karena dia nakal, dia hanya sedang belajar mengatur perasaannya. Tadi katanya Yuni pukul dia. Waktu dipanggil potong rambut, Yuni masih ngambek dan akhirnya giliran Cece. Tiba-tiba Yuni menangis. Mungkin dia marah, mungkin juga sedih. Tapi yang pasti, dia sedang butuh dimengerti. Di balik tangis itu ada hati kecil yang belum bisa berkata-kata. Kadang mereka hanya tahu satu cara untuk bicara, lewat air mata. Yuni tadinya marah, sekarang malah nangis. Bukan karena potong rambut, tapi mungkin hatinya terasa berat. Anak-anak spesial sering menyimpan perasaan yang bahkan tidak bisa mereka jelaskan. Cece mulai masuk mode zen, potong rambut rasa spa. Dan selamat datang di dunia mimpi. Kepala Cece mulai miring 45 derajat. Jangan-jangan ini teknik tidur sambil di salon. Kita tetap potong pelan-pelan ya, karena mimpi Cece terlalu manis untuk dibangunin. Cece bilang bangunin aku kalau udah cantik ya. Kamu kira di salon? Ini tempat healing, layanan haircut plus bonus tidur nyenyak. Baru ulang tahun ke-28. Tutup mata, Cece. Tutup mata. Gini. Tutup mata, Cek. Tutup mata. Tutup. Nah, udah. Belum ya, Cece ya. Oh, luka ya? Apa kena ini loh? Oh, luka. Kalau dia kejang kan kakinya kan lari kemana-mana. Oh iya. Bagus, Cece. Bagus. Oh iya kayu. Bangun-bangun langsung cantik. Cece siap tampil, walau baru bangun dari mimpi potong rambut.
Lihat deh, Cece langsung jatuh Tapi, cinta Sus. sama rambut barunya. Tapi Senyumnya bilang semua, aku cantik ya. Aku nggak cantik jelek. Kamu cantik juga. Cepat suruh banget Jessie. Suka? Suka. Ini Jessie. Ia tidak bisa mendengar dunia seperti kita. Tapi hatinya bisa merasakan cinta dengan sangat jelas. Tapi satu senyuman cukup untuk menjelaskan segalanya. Yuni sudah tenang. Satu senyuman kecil, tandanya badai di hatinya mulai reda. Kami tak bisa berbicara banyak dengannya. jadi gini. Dia teleponnya sini. Oke? Jesslyn menangis hari ini. Dia sedih. Kenapa? Sedih karena ini Bukan karena udah mau sakit. dipotong rambutnya. Tadi kan harusnya dia dulu kan? Tapi Nggak, karena dia dia tuh sedih ingin karena belum potong giliran rambut dia tadi. lebih dulu. Udah nggak sabar ya? Justin nggak sabar mau dipotong. Habis ini Justin Panas. ya. Panas. Oke. Kadang Suka. yang paling tulus tidak perlu suara, hanya ekspresi sederhana dari seorang anak yang merasa diperhatikan. Senyum Jessie adalah bahasa yang paling indah hari ini. Dia ini umurnya berapa? 2 tahun. Dia ini 2 tahun. Siapa namanya? Dan akhirnya Gian Yuni tampil cantik. Lihat tuh, marahnya sudah hilang. Yang tersisa sekarang, senyum Yuni yang paling manis hari ini. Anak yang mau potong rambutnya udah panjang. Koko Liu ini datang dong. Ada yang mau potong rambut. Siap. Tapi nomornya sudah ada di sistem. Ah, Suster In. Sudah ada. Ayo. Jesslyn. Kami tahu, bukan mudah untuk Jesslyn mengungkapkan keinginan. Dan hari ini dia hanya ingin satu hal, dipotong duluan. Untuk anak dengan spektrum autisme, rasa ingin dimengerti bisa terasa sangat besar. Kami mencoba hadir, bukan untuk menenangkan, tapi untuk memahaminya. Udah pendek ya rambutnya. Ditipiskan, dirapikan aja Yesusnya. Oke, udah jangan. Dia ingin memukul, bukan karena benci, tapi karena dia belum tahu cara lain untuk bilang, tolong, jangan lihat Ayo, aku. ayo. Lihat depan. Lihat depan. Anak-anak dengan autisme kadang sensitif terhadap tatapan, suara, dan situasi ramai. Reaksi seperti ini bukan nakal. Mereka sedang berjuang mengelola dunia di sekelilingnya. Ayo, lihat depan. Pelan-pelan kami arahkan perhatian Jesslyn ke hal lain. Bukan untuk meredam amarahnya, tapi Ya, untuk oke. membuatnya merasa aman. Oke. Hari ini kami belajar lagi bahwa kasih sayang tidak selalu terlihat manis. Kadang ia hanya lewat kesabaran, pelukan, dan diam yang penuh pengertian. Perjalanannya hari ini Oke, tidak ya. mudah. Kadang pelukan dan sabar jadi gunting yang paling ampuh.
Tubuhnya kecil, tapi semangatnya jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Setiap tarikan napasnya adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja lewat tubuh mungil ini. Bantu kami mendoakan agar Tuhan menyentuh tubuh mungil ini dengan mukjizatnya. Dia dari 2 bulannya di sini. Terus dia mau masuk, Sus. Sebuah langkah kecil tapi penuh harapan. Satu langkah kecil untuk dia, tapi bermakna besar untuk hidupnya. Sus, terima kasih sudah memberikan satu buah kesempatan buat berbagi dengan adik-adik semua. Jadi potong rambut ini bukan hanya untuk merapikan rambut aja, tapi bertujuan supaya adik-adik tampil lebih percaya diri, dapat menyemangati mereka, Sus. Nah, dan juga ini ada sedikit sembako dari donatur kita, Pak Hendy. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan juga untuk acara kegiatan potong rambut ini untuk adik-adik berlanjut terus loh, Sus. Jadi kalau misalkan ke depan ada adik-adik yang rambutnya udah panjang mau dipotong, silakan hubungi saya. Ya, kami juga dari pihak Panti Asuhan kami mengucapkan terima kasih atas cintanya untuk kami, perhatian untuk anak-anak dan juga kami semua yang berada di sini sudah mendukung kami dalam melayani anak-anak yang anak-anak kami di sini semua anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka punya kemampuan masing-masing. Jadi kita di sini bukan hanya menampung mereka untuk tinggal di panti asuhan, tapi kita mendampingi mereka, memberikan pelajaran kepada mereka sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Terlebih untuk mereka bisa bantu diri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Sus, sudah mengizinkan kami berbuat satu kebaikan kecil pada hari ini. Dan semoga kebaikan ini dapat kita lanjutkan ya, Sus ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Potong rambut bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang membuat mereka merasa lebih percaya diri, lebih dihargai, dan tahu bahwa mereka juga pantas untuk tampil istimewa. Subscribe, like, dan share biar makin banyak senyum seperti ini.